Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala Nabi Isa alaihi salam mulai berdakwah, pembesar Yahudi dan ulama mereka melakukan pertemuan dan musyawarah menghadapi persoalan tersebut. Mereka berkata, kita takut Isa akan merusak agama kita dan orang-orang akan mengikuti agama dia. Lalu berkatalah kepala kahin, membunuh satu lebih baik daripada masyarakat dan keluarga mengikutinya. Lalu mereka memutuskan untuk membunuh Nabi Isa dan menyalibnya. Setelah Isa alaihi salam mengetahui keinginan mereka, maka beliau bersama murid-muridnya berusaha untuk menghindar dari tipu daya Yahudi tersebut. Dan bersama mereka ikut pula Yahuza Ascharius, yaitu pengkhianat yang telah menerima upah sebanyak 30 dirham untuk menunjuki tempat persembunyian Isa. Ketika mereka masuk ke tempat persembunyiannya, Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan pengkhianat itu seperti Nabi Isa alaihi salam. Mereka pun menangkapnya. Mereka menduga bahwa dia adalah Isa bin Maryam. Setelah itu mereka membunuh dan menyalibnya. Sedang Isa alaihi salam diangkat ke langit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157 hingga 158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dia adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157 hingga 158. Abu Su'ud dalam tafsir Abi Su'ud menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membantah kaum Yahudi bahwa yang mereka bunuh bukan Nabi Isa, karena Allah sudah duluan mengangkatnya ke langit. Allah berfirman, mereka tidak membunuh dan menyalibnya. Akan tetapi yang dibunuh itu adalah pengkhianat yang diserupakan Allah seperti Nabi Isa alaihi salam. Ajaran Kristen dan Katolik meyakini bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih wafat di atas kayu salib pada hari Jumat yang kemudian dirayakan sebagai Jumat Agung. Kemudian Yesus Kristus bangkit di hari Minggu yang kini menjadi hari raya Paskah. Berbeda dengan ajaran Nasrani, sejarah dan ajaran agama Islam percaya bahwa Nabi Isa Al-Masih tidak dibunuh atau disalibkan. Nabi Isa juga tidak bangkit di hari ketiga setelah kematiannya. Ajaran Islam percaya bahwa Allah telah menggantinya dengan orang yang disalibkan dengan seseorang yang bentuk dan rupa wajahnya menyerupai Nabi Isa Al-Masih. Banyak ahli tafsir dalam Islam yang berpendapat bahwa orang yang dipilih Allah tersebut adalah Yudas Iskariot, murid Nabi Isa Al-Masih yang berkhianat. Dalam agama Islam, Nabi Isa Al-Masih diangkat sendiri oleh Allah ke syurga. Ajaran soal kisah kematian Nabi Isa Al-Masih ini tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Dalam Alkitab dituliskan bahwa Yudas Iskariot adalah murid Yesus yang serakah. Keserakahan tersebut membuatnya rela menjual Yesus Kristus kepada para imam besar Yahudi yang mencari keberadaannya. Saat para prajurit mencari siapa itu Yesus Kristus yang mengaku sebagai anak Allah, Yudas memberi tanda dengan cara mencium Yesus Kristus. Setelah diberi tanda, Yesus Kristus segera ditangkap oleh prajurit di Taman Getsemani untuk dibawa ke pengadilan. Di sana Yesus disiksa dan dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan.
Melihat penderitaan Yesus, Yudas Iskariot diceritakan menyesal, sehingga ia mendatangi pemuka agama Yahudi untuk mengembalikan uang 30 keping perak yang ia terima atas pengkhianatannya. Sayangnya, pemuka agama tersebut menolak pemberian uang dari Yudas. Mengulang sejarah peristiwa penyaliban Nabi Isa, kini seakan tidak puas. Negara Israel yang notabene adalah Bani Israel akan mengulangi hal yang sama. Pendudukan Israel terhadap Palestina masih terus berlangsung hingga saat ini. Wilayah Israel semakin meluas setelah merampas tanah-tanah Palestina yang kini semakin kecil. Sejak merdeka tahun 1948, konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun itu banyak disorot dunia, tak terkecuali Indonesia. Berbagai aksi banyak dilakukan di berbagai dunia untuk menghentikan pendudukan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Namun mengapa tidak Allah saja yang langsung membinasakan Israel agar tidak membantai lagi masyarakat Palestina hingga menghilangkan banyak nyawa? Pertanyaan tersebut muncul dari salah satu jamaah Al-Bahjah. Penanya tersebut meminta Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif alias Buya Yahya untuk menjelaskannya. Buya Yahya mengatakan sebenarnya mudah bagi Allah untuk membinasakan Israel. Allah itu maha kuasa dan maha berkehendak. Jika sudah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Allah adalah Tuhan yang mengatur segalanya, bukan Dia yang diatur. Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, hitam dan putih, dan lainnya. Allah menciptakan gelap agar hambanya dapat menikmati terang benderang. Di saat ada terang, Allah ingin memberikan kita rasa nikmat di gelap malam untuk istirahat. Di saat Allah memberikan sakit pada seorang hamba, agar seorang hamba merasakan nikmatnya sehat. Ungkap Buya Yahya. Saat Allah berkehendak, kita bisa apa? Pada hakikatnya, semua yang Allah ciptakan dan atur terdapat hikmah di baliknya. Begitupun dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah. Itu karena Allah telah mempersiapkan tinggi bagi siapapun yang memperjuangkan kebenaran, membela kebenaran, dan melawan mereka. Sehingga ada jihad. Ada jihad pada zaman Nabi SAW dan sampai hari ini diperkenankan untuk naik pangkat. Jadi Allah ingin mengangkat hambanya. Dari sisi ini kita harus pahami. Tambah Buya Yahya. Buya Yahya mengatakan, Allah bisa saja menjadikan semua umat manusia di dunia memeluk Islam, agama yang diridhoinya, sehingga tak ada orang kafir. Namun tidak demikian. Allah membuat seperti ini tidak semuanya muslim untuk mengangkat sebagian yang lainnya dan untuk merendahkan sebagian yang lainnya. Itulah Allah. Ketika berkehendak, tidak boleh siapapun memprotesnya. Imbuh Buya Yahya. Menurut Buya Yahya, Allah memberikan kebaikan di balik pembantaian yang dilakukan Palestina terhadap Israel. Apa kebalikannya? Kebalikannya adalah di saat Allah memberikan kerinduan membantu, itu adalah kebaikan bagi Anda. Lalu Anda mengerahkan duit berapa juta Anda kirimkan ke Palestina, tuturnya. Itu adalah pintu kebaikan untuk Anda. Jika tidak ada kejadian itu, mungkin kita tidak akan mengeluarkan duit untuk membantunya, kata Buya Yahya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.